Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Prime, pemirsa. Pemirsa, setelah teridentifikasi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Vino Satriadi, salah satu korban dari 7 jenazah remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi, tiba di rumah duka. Pihak keluarga kecewa lantaran tidak diperbolehkan melihat jasad korban untuk yang terakhir kalinya. Jenazah Vino Satriadi, satu dari 7 korban yang ditemukan tewas tenggelam di aliran Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, tiba di rumah duka di Kampung Kelapa II, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat proses pemulangan jenazah, pihak keluarga kecewa lantaran pihak keluarga tidak diperlihatkan wajah korban untuk terakhir kalinya. Setelah melalui proses tes DNA, pihak rumah sakit memberitahu adanya kecocokan tes DNA sehingga akhirnya jenazah pada hari ini dapat dipulangkan. Ayah korban mengatakan tidak menyangka jika anaknya menjadi salah satu korban remaja yang tenggelam di Kali Bekasi. Pihak keluarga rencananya akan memakamkan jasad korban pada malam hari ini di pemakaman umum Babakan Mustika Sari, Kota Bekasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada rekan kami Rahmat Hidayat, kontributor iNews yang berada di salah satu rumah duka korban tewas di Kali Bekasi. Ya, selamat malam Rahmat. Bisa diceritakan kondisi terkini dari keluarga usai memakamkan korban? Ya, Bayu, persis saat ini saya di lokasi pemakaman salah satu korban yang tenggelam di Kali Bekasi, di mana korban ini dimakamkan di pemakaman umum Babakan. Saat ini proses pemakamannya pun masih sedang berlangsung, yaitu pemakaman pun saat ini masih terus berlangsung. Ya, Rahmat, lalu seperti apa kondisi dari keluarga? Apakah memang sudah menerima dengan ikhlas kematian korban atau memang ada langkah tertentu yang akan diambil terkait kematian korban, Rahmat? Ya, kenapa Bayu? Tolong dijelaskan. Baik, Rahmat, bagaimana dengan kondisi keluarga korban? Apakah memang sudah menerima dengan ikhlas terkait kematian korban ataukah justru ini ada langkah tertentu yang akan diambil terkait kematian korban? Untuk korban, pihak keluarga pun saat ini masih dalam kondisi berduka. Namun dari pihak keluarga pun pernyataan dari orang tua korban pun yang kami dapat keterangan tadi setelah tiba dari rumah duka bahwa orang tua korban pun merasa kecewa karena sejak pertama kali korban ditemukan hingga saat ini dimakamkan, pihak orang tua maupun keluarga tidak diperbolehkan untuk melihat wajah korban. Itulah yang membuat korban merasa kecewa. Bahkan orang tua korban, ibu korban pun di pemakaman ini pun harus pingsan, di mana banyak kerabat-kerabat serta teman-teman sekolah korban pun mendekati mengikuti proses pemakaman. Demikian Bayu. Iya, yang ingin saya tekankan tadi adalah mengingat bahwa keluarga korban ini merasa sangat kecewa karena tidak dibolehkan melihat wajah korban untuk terakhir kalinya. Lalu apakah memang ini keluarga korban ini hanya menerima saja dengan ikhlas, mengikhlaskan seperti itu? Apa memang ada langkah-langkah yang ingin dilakukan, Rahmat? Ya, untuk langkah-langkah ke depannya pihak keluarga korban pun masih melakukan koordinasi dengan pihak kuasa hukumnya sendiri. Dan untuk karena korban ini yang pihak keluarga yang membuat kecewa itu ya tidak diperbolehkan untuk melihat wajah walaupun untuk melihat yang terakhir kalinya. Bahkan orang tua pun hanya bisa pasrah karena mengetahui bahwa ini jenazah semua setelah dilakukan tes DNA serta persyaratan yang lain. Demikian Bayu. Ya, mengingat juga dari Rumah Sakit Polri ini menyocokkan korban ini, mengidentifikasi korban dari DNA-nya, kesamaan DNA-nya. Lalu melihat ini apakah memang keluarga juga sudah menerima bahwa memang, karena mengingat kita juga hanya dari Rumah Sakit Polri ini hanya dari DNA saja, tidak sempat melihat wujud dari jenazah korban. Demikian, Rahmat. Seperti apa? Apakah memang sudah menerima juga? Ya,
bahwa pihak selain DNA, pihak korban pun diberitahukan oleh ke pihak rumah sakit bahwa dengan adanya ciri-ciri korban, yaitu di mana gigi korban yang ciri-ciri korban yang gigi korban yang agak gingsul, yang membuat orang tua korban itu meyakinkan bahwa itu anaknya atas nama Timo. Namun meski demikian, ya pihak korban pun merasa pasrah dengan apa yang sudah diberikan keputusan dari pihak kepolisian. Namun demikian, pihak keluarga pun akan tetap melakukan langkah-langkah ke depannya, entah itu atau proses menuntut, atau itu pun masih dibicarakan oleh kuasa hukumnya, orang tuanya. Demikian, Bayu. Ya, Rahmat, apakah Anda sempat berbincang dengan keluarga korban terkait kemana terakhir kabar dari korban meminta izin begitu kepada keluarga? Ya, Bayu, berdasarkan keterangan dari orang tua korban bahwa pas malam kejadian itu korban merayakan hari ulang tahunnya bersama teman-teman, dan setelah itu korban berpamitan untuk pergi atau menjemput salah satu paman korban yang berada di wilayah Jakarta. Namun sejak dari izin menjemput hingga saat ini korban pun tidak kembali, dan akhirnya pihak keluarga pun mengetahui bahwa korban atas nama Vino ini menjadi salah satu korban yang tenggelam di aliran Kali Bekasi. Demikian, Ayo. Meminta izin untuk merayakan ulang tahun temannya. Artinya juga dari keluarga korban tidak mengetahui sama sekali terkait isu tawuran yang memang dikaitkan dengan 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi ini, Rahmat. Begini, Bayu, untuk korban bukannya untuk merayakan hari ulang tahun temannya. Bahkan hari ini pas kejadian itu merupakan hari ulang tahun korban sendiri yang akan dirayakan bersama dengan teman-temannya. Begitu, Bayu. Baik. Pertanyaan saya kembali adalah, berarti artinya keluarga tidak mengetahui memang adakah informasi terkait yang kita tahu tawuran yang sering dikaitkan dengan 7 penemuan jenazah ini, Rahmat? Ya, untuk apa yang saya dikatakan bahwa anak korban ini mengikuti tawuran, pihak keluarga tidak mengetahui. Namun dari keterangan dari teman-teman korban yang selamat yang ditanyakan orang tua korban terhadap teman-temannya, bahwa mereka ini tidak sedang melakukan atau sedang akan melakukan tawuran, namun mereka hanya sedang kumpul-kumpul. Namun demikian di lokasi itu dulu ada sebagian dari teman-teman mereka yang ditemukan adanya senjata tajam di tepian Kali Bekasi itu. Demikian, Bayu. Baik, Rahmat. Turut berduka bagi keluarga yang ditinggalkan. Rahmat, terima kasih banyak atas laporan yang telah Anda berikan. Karena di sana hujan, tetap berhati-hati, Rahmat, dalam bertugas. Selamat kembali bertugas. Rahmat Hidayat, kontributor iNews TV, melaporkan langsung dari lokasi pemakaman.